Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 10 Perhotelan 2. Di sini saya akan menceritakan satu tokoh biografi yang saya pilih untuk tugas bahasa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pasti udah tahu dong Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara atau dengan nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia merupakan anak dari Bapak Suryaningrat dan Ibu Ayu Sandia. Beliau memiliki istri bernama Sutartina dan memiliki 6 anak. Yang pertama ada Subroto Aryo Mataram, yang kedua ada Asti Wandasari, yang ketiga ada Ratih, keempat Sudiro, kelima Bambang Sukawati, dan keenam ada Shailendra. Keluarga Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan Sultan Mataram. Ia adalah cucu dari GPH Sastra Ningrat atau KGPAA Paku Alam III. Lahir sebagai keturunan bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapat privilege di dunia pendidikan. Pendidikan formalnya dimulai di ESC Leisure School atau disingkat ELS, sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Pada masa itu, tidak semua rakyat pribumi bisa bersekolah. Ki Hajar Dewantara sempat bersekolah di Quake School atau disebut sekolah guru di Yogyakarta, sebelum akhirnya melanjutkan ke School Thought Applauding for Inland Ski Arts, disingkat STOVIA, atau kerap disebut Sekolah Dokter Jawa Jakarta. Namun karena masalah kesehatan, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menamatkan sekolahnya di STOVIA. Kemudian ada riwayat pekerjaan Ki Hajar Dewantara. Beliau memulai perjalanan karirnya sebagai seorang jurnalis. Dalam menulis, beliau begitu komunikatif dan halus, tapi di saat yang sama sangat tajam dalam melempar kritik kepada pemerintah kolonial Belanda. Ia menulis untuk beberapa surat kabar, antara lain Sudi Utomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahaja Timur, dan Pusara. Selain mengkritik pemerintah Belanda melalui tulisan, beliau juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Budi Utomo. Di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda yang bertugas menyadarkan pribumi untuk bersatu agar mencapai kemerdekaan. Aktif dalam dunia jurnalistik dan organisasi, menyadarkannya pada pentingnya nasionalisme yang membuatnya berakhir sebagai seorang aktivis kemerdekaan. Bersama Doris Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi bernama Indische Parji pada 25 Desember 1912. Aktif dalam organisasi ini membuat Ki Hajar Dewantara semakin sadar akan pentingnya pengetahuan dan pendidikan untuk rakyat pribumi dalam mencapai kemerdekaan. Setelah Indische Partij tidak mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda dan dibubarkan, beliau mendirikan Komite Bumi Putra pada 1913. Tujuan didirikannya Komite Bumi Putra adalah untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Perancis. Beliau menyampaikan kritik terhadap perayaan tersebut melalui tulisan berjudul Als ik eens Nederlander was dan In voor Ellen maar ook Ellen voor en. Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara bersama Doris Dekker dan Cipto Mangunkusumo
yang sama-sama aktif melempar kritik ditangkap oleh Belanda. 3 serangkai itu termasuk Ki Hajar Dewantara akhirnya dibuang ke negeri Belanda. Sepulang dari pengasingannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah di Yogyakarta yang diberi nama Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa, pada 3 Juli 1922. Lembaga pendidikan ini memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Eropa. Pada hari yang sama, diresmikan nama Ki Hajar Dewantara yang menggantikan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara mengganti namanya dan meninggalkan gelar kebangsawanannya agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara berupaya menggabungkan pendidikan bergaya Eropa dengan nilai-nilai tradisional Jawa. Di sekolah ini pula, beliau menyadarkan pribumi tentang hak mereka untuk mendapat pendidikan. Beliau dikenal mencetuskan semboyan pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani, yang masih diterapkan sampai saat ini. Semboyan dalam bahasa Jawa tersebut berbunyi ing ngarsa sung tulada ing mandya mangun karsa Tutwuri Handayani. Maka semboyan tersebut adalah di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik di tengah atau di antara murid. Guru harus menciptakan inisiatif atau semangat, dan dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Di tengah kesibukannya membangun Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga masih rajin menulis. Melalui tulisan-tulisannya, beliau meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi Indonesia. Meski pemerintah Belanda sempat berupaya melemahkan pengaruh Ki Hajar Dewantara, perjuangannya tidak bisa dipadamkan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangannya di bidang politik dan pendidikan memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1950. Namun pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara dinyatakan wafat. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Pada 28 November 1959, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Di tahun yang sama juga ia mendapatkan gelar dokter dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebagai penghargaan atas jasanya dalam dunia pendidikan, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hingga kini Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Itu dia perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merdeka dari penjajahan. Beliau memiliki banyak prestasi, diantaranya ada mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, mencetuskan semboyan pendidikan Tutwuri Handayani, menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada tahun 1956, mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 28 November 1959, mendapat gelar dokter dari Universitas Gadjah Mada pada 1956, mendapat gelar Perintis Pers Indonesia dari Dewan Pers 1976, terlibat dalam penulisan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945, mendirikan partai politik pertama di Indonesia pada 25 Desember 1922,
1912, yaitu Indische Partij, aktif dalam organisasi sosial dan politik seperti Budi Utomo. Alasan saya memilih beliau sebagai biografi saya yaitu karena ia adalah seorang pahlawan yang berjasa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia untuk mendapat pendidikan yang berkualitas dan merdeka dari penjajahan. Beliau juga memiliki nilai keteladanan yang patut kita contoh, di antaranya sederhana, pantang menyerah, tanggung jawab, berani, rela berkorban, religius, mandiri, mempunyai sifat gotong royong, nasionalis, dan integritas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.